Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti sampai asarin sampai asar. Ini rumah notenan ini. Kalau mau rapat sekedap teng sarang, mau 10 menit. Mereka sing rapat podo pinter ya cepet putus. Rapat gue debat dong. Podo ora paham ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Itu kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Dijaru-jari bojo kuru mati. Disentak uang kaget kakek utang mati. Terus satu contoh no, ada pidato kecelakaan rapi, sensitif. Dan ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana, itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka bahwa sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang semurut saja, misalnya apa? Wa sirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala samsun amin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul ara'aitakum in atakum adabuhu qul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan, terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau ngundang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi nawang keramat itu bebas hambatan. Lala rabi keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah notenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti sihotul jasmi. Napa sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu, mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi, bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah meredaksikan amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikakum bima kafartum.
Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Yaitu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayurikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayurikokum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusannya pangeran. Iki nuduh ngaceh kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, kowe malah goblok ping 13. Padha-padha maksiat wong Aceh rak maksiat wong Bali. Bali le maksiat wong Hollywood le maksiat wong Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisafif melarat, Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Wong jelas ana walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus keleha-leha wah kutu ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh ya melarat wis iki. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nak wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen ya aki-aki azab. Umume wa may takila ala makhraja wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai no. Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu yugrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno bima kafartum, itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan nak sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong iku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lo coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja.
Ono hafid kok mati omahe rubuh. Milih sing husnudzon ae berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong ngono lawan. Siap lawan. Siap ya. Kalau ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya itu tak. Hobinya itu kan. Jadi nak dijak ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan itu rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane, ra perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa, itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur Tuhan, kira olah terus ngelok negur Tuhan, aku walat. Lho Tuhan wis mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora apa kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku lah sak uni-uniku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne dibanding paling ngenyek dekne ditulis wira loro paling ini nak gak sampai ilmu apa meneh diperjualbelikan bagus tuntas kok ngadepi aku sama dosa. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah, kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku makine ning WC. Mungkin dene nutupi kewaliane tapi ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Tidak apa-apa, karena menduga rahmat itu lebih gampang, karena Allah jelas ngendikan yang hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah kecuali ada sorihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut, kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah, misalnya hijarata kada wa kada, terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang Indonesia misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya adab, tapi oleh Allah dihitung kafarah, dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi, dan itu nanti jadi kafarah. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berkati ceblok. Ya, tapi salam tapi orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat kocar kati yang saya pertahankan satu. Mope. Orang berguling, wah ini masih. Mereka latihan Muhammad ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat enggak. Nah, seperti ini tuh rasa nak milih sebagai adab. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian.
Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum, kan kita tidak kafir. Tak lawan tenan. Aku bolak-balik juga. Aku bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin tidak bisa cara ketemu orang aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Betul lah kalau. Loh, kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi dorinya dia mukmin, kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayatil, aku bima amantum. Belum mikir, mana yo, seudon rasa di lembaga, no seudon. Belum seudon kok dalil. Jangan panggungnya dia. Wong seudon siri elek, mana seudon kok dikai panggung. Jaja bisa. Lalu seudon kok di lembaga, no. Tak lawan yakin dunia. Gue selama keluarga lah tak protes, nah gue aku tetap bahaya, itu bahaya sekali. Orang timur bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat benar. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa firatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono Tuhan bojone minggat tari rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu pengen. Misalnya bojo minggat, namun apa digenti sing luwih, nah wis ngono tak pilih kuwi. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi piye wae bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa nek ora pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia udah mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Awas yo dunya tak lama. Amain Nabawi anut Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awwaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya ngono. Ulama dilawan bal ngenyek wong. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Yajsu iku apa sungkeman. Sama kata jasa yajsu siswa. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong diputuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono harinya. Sowan wong dilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngitikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafar, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati wah. Gak syahid sama karena dia tetap ngumbar nafsu kan, cuma keok kan ngono. Orang nih sing koyo muni kan, ape delok rawani, mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Oh, iku nak mati nih. Oh, tak salati mimpi ngono. Nak salat mayit takbir piro? Papat. Besok kowe 7. Itu cek wolu. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur nek ngene fikih, tapi rasa aliran anyar. Loh, aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir. Sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis nyilah papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku pirang jadi itu istimewa istimewa tapi sesat nih itu
Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat, jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmanya, bukan dapat adanya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa biriwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Qur'an ya jelas, hadis qudsi ini jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong ngaji ra bener kan. Wah, semane tenan wis. Aku yakin tenan. Aku pertama ketemu pengen tak catet tenan. Kalau kan Bu Swarga ngentoni riyen gitu. Nah, bareng niku mengke riyen. Apa anak awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusuma. Saya pertama orang sing sumpan yang pangeran itu perkara khusuma. Khusuma itu nyelesaikno para macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafat kan rasa ambung fayuhrikakum bima kafartum kok wacana wong mukmin ku amantum waca bima kafartum. Lagi lafate wis salah kowe. Lha nek fayuhriku mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah mbok waca bima kafartum. Iku wilayah pangeran. Kok saiki misale iki melarat terus sebab apa? Kan kita rata-rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean nabi bisa. Terus orang lain komentari, "Wah, iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat." Ya sauni-uni nek wong dia, tapi kan enggak mesti karena itu. Mesti gak karena itu, berhubung Qur'ane lalanya pancet saya njen melarat kan ngono iso wae ngono, ya sempo ora ro, tak ono pangeran. Kaya ono wong ditetir bodho ora usah. Pancen bapak-bapak bodho ora iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Goblok lah. Kan kita ora ro. Iku pen pangeran sing ngendikan itu pangeran, kira usah menduga-duga. Susah ya apa sih muni ra roh iku? Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Lha jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila fin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri, saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke sanging supane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi duka kados. Oh cangkemmu bab ilmu muni tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujmu alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku Nabi. Oh malah ngapunten nggih kula tiyang bodoh. Mboten ngertos. Oh kafir ya sembrono. Takoki pangeran puasa mboten ngapunten nggih kula. Oh sopan lu mari neraka ya itu. Kudu pede, anak babiku aku ngerti banget. Nabi Muhammad itu Kanjeng Nabi ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajarno Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Lah sing dijarno apa wae jelas kok Nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh, jumlahe apa wae iku ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran ya jelas falam mata bayana lahu qala a'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir. Kudu mantep a'lamu, saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoki, kowe sampeyan husnul khotimah atau khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jenengan mubal, iku balik lah ya ora roh, nak bab ora roh. Nak bar pidato kok apa roh, tapi nak bab itu ora roh. Mesti to ala ora gojek iki ya. Wah, kok takoki husnul khotimah yo nek ora roh. Nak bar pidato kok apa iku roh. Jadi orang sing roh, orang sing ora roh. Pak Muni pun roh mas, hukumnya jenggoten roh. Wani nglakoni berarti roh. Jadi sunat, wani nglakoni itu sunat. Tapi nglakoni sunat ngapal Quran rong wani. Nah wani tak semak cek tak ibu. Kok khatamane urunan mas? Kebur ya. Ya urunan ya. Oh, oke. Kemudian mas, Kebur. mulai ini kan umur berapa? Cukup gitu. Berapa? Ngatasi Sare 10 tahun kas. Digawe paling goblok tidak 10 tahun. Apa mana nak cerdas? Nak cerdas 10 tahun. Sangat bulan. Sangulan. Oh, siapa sangulan?
Tukar boleh. Oh kak, kebule siap. Siap, siap. Aku lah urun yakin. Dua raja nih nanti mau tuh kebun. Wong keramat nih mau tuh kebun. Atau orang ngenteni pidato umbi ro suwi ya. Balik suwi. Wong keramat cepet tuh. Ya jadi pulau paham eling-eling. Pokoknya tak warai carane tradisi Quran. Nak ngendikan azab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul aro'aitum minatakum kadza wa kadza, misalnya in aro'aitum arakum kadza. Terus seperti itu amintum itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngrasa aman. Tapi nak ngendikan rahmat iku albattah napa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yut'imu wala yut'am, dat yang memberi makan kamu. Nyatane kira iso gawe beras ya mangan, ra iso gawe banyu ya ngombe. Karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi, bahwa saya ini yut'im wa yut'imu wala yut'am. Jelas Allah mensifati dirinya rozaqakum, yang memberi rezeki kamu, ya pasti kita dapat rezeki. Masih sing ra balik udah duwe. Ora trimo, lho balik kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ra gak balik, kok duwe akeh. Suka di mubalek wis nyangoni. Wis nyangoni itu kok. Wah, duwe akeh mubalek, malah suka nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisikhatul jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki kamu. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah, itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa-apa, itu sebagai ada banyak potensi yang mesti terjadi. Hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Dom yo, wawas ya orang. Wes akeh murid kula nak di keyakinan tidak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisinya pangeran, sunnatullah hubungannya mbek kaulane iku rahmat. Bahkan redaksine kata baca aku ra ahli sunah tamanani majibno. Mari ahli sunah adarane apa ora wajib nglakoni apa ya ono wae. Maksudnya kok ya kan. Wis jelas istilahnya kan kata barabbukum ala nafsi. Cuma kita sebagai ahli sunnah manjen mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lho kula ahli sana tulen Mas. Cuma ahli sunnah iki ra kena go manani ayat iku mau. Mergo ra dhewe apa lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena ana wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya manani kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barok hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah, tapi tetap sifatnya potensi mau loh, kayak hafid bersemaan berkate kece. Iku imma Allah nyelamet no hafid sangka mangan barang syubhat, iso wae sing ngundang koruptor, Allah kepengen nyelamet no ben hafid ramangan korupsi lagi hasil berkat. Iso pancen Quran kok didol terus diadab sithik-sithik. Kan kita tidak pernah tahu. Kalau nggak pernah tahu ya sudah, potensinya rahmat. Rahmat ana pitik dipikire donga, iku ora araku tarak dikekno aku. Ya sudah, akhirnya ditakdir buta karena Allah merespon pitik iku ya makhluk pangeran. Mergo roh hafite medheti nak ra buta. Orang kebeberan. Jadi sudah seperti itu. Jadi eleng-eleng. Nah, itu ya. Ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya. Ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi, mati. Nah, konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobadokum. Makanya hati-hati, hati-hati karena yang menjadikan azab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senangnya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru bangun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu ukhillalak damun haram, akan dihalalkan dam yang haram.
Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, oh ini sudah tidak mukmin, mau mukmin kelakuan yang ngono, ujung-ujungnya buat darun damu. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut. Lo coba kalau saya ekstrim sama hafid itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sa ayat wae dosa gede apa meneh sak Quran ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu. Ora doyan kenal hafid-hafid, tak tes kok lali ayat oh nglakoni dosa gede ya ta ora? Ning hadis-hadis. Dosa paling gede wong dikei ayat Quran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu. Pakai sanukri kafalatansa illa masya Allah iki matekori masya Allah. Pancen pangeran direncana sing lali sesuai kehendak Allah ya sing lali bendo pede sesuai. Jadi makom istisna sing illa. Ya sudah itu aja. Ora usah mbok ekstrem wong Quran lali dosa gede. Nak rai ngene iki ora dosa iki ya dosa liyane padha. Tapi kalau hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamalin yatim piatu mengkafaroi. Nak wong tekelek kan gak, nak ana mukmin dosa dieling-eling, tapi nak nglakoni kafaroi dosa ora dieling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali, tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munib ini melebur dosa terus, lakoni sunah Rasul yo. Wes dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal Quran. Wah, yakin tak kei wektu tenan wis aku bae sibula tak kei wektu. Spesial. Suala usir. Eleng-eleng pokoke ngandel kula kowe aja geman nyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran iku kok sifati hubungane napa ada. Mergo Allah ngendikan ada ku mau potensi napa? Potensi. Mulane ning ayat ya qul araaitum qul araaitum aamintum. Ning kene ya redaksine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita asabal, kecuali Allah menfonis, misalnya asabal fil ada burung ababil memang karena azab ya kita sami'na watona karena Allah menfonis kalau itu karena azab. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya murid kecebloan meteor ke langit, terus kena sengklek, maksudnya kon jadi dukun nih, itu jadi akil. Lalu saya udah bang juga perkara ngono. Oh, sopo iku? Ponari. Mergo pangeran wae lho ngono wae nyatane dadi duwe. Ora usah hukume khurafat dan bid'ah jelas rezeki. Nah, hukumnya khurafat bener, Mas. Tapi kan tetap dadi bae kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan be kata rabbukum ala nafsi rahmah. Sebagian wassalamu ala manit tabal huda. Dadi anggere ana wong mukmin hubungane ambek Allah itu untuk salam. Paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwek niku mau sunnah. Tapi golek ilmu ya wajib ku ana nggone, nek wae bayar aja ditinggal ngaji. Ngajine ndelek. Mana anak kan nuruti sekso, nak nuruti keliru cara Robi Adawiyah malah parah meneh. Kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae jek bisa. Istighfar, nak nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Didali, sudah jelas Qurannya gini, di Quran sing di. Wah, saya pernah melihat ada kitab judulnya welali, aku isinya loh ya. Jadi tak ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusrotan li ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Kan umatnya Nabi iman be Kanjeng Nabi wis salat wis maca sholawat. Zaman akhir kau yang ini rusak ibadah, buat tuduh nak kena adab, sakit. Wes tak nak kena sanksi kan Kanjeng Nabi lo nak ngendikan nih. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak, wong mukmin kena ri, kena opo wae bahkan susah
Wong mukmin kok susah. Susahe wae insyaallah dadi kafar. Mergo pantes wong diutang susah iku pantes. Sak diutang ra susah kan yo lucu. Mulane kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu ila hamul maisha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Kan yo pantese ngono. Kaya muni misale orang anak sekolah orang bisa ngoni, belanja orang ngono, terus guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantes to nih. Oh, terus tetep seneng. Nanya murid pluraliane lho. Jadi sunnah Rasul sing komprehensif nih. Kalau lah yang ngakoni sing lakoni sunnah Rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunnah Rasul. Kalau Nabi ngendikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunnah Rasul andalannya aja sitok-tok nih. Macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin. Sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Mergo Allah ngendikan warahmati wasiat kullasa. Setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Lah soal nanti Allah rodok ngekeki sanksi duwe Quran ora dijogo. Dadi kiai ora tau mulang, terus rodok diadab apa sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Yo nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa mlebur. Ora wis penak, kurang apa. Kowe sing hukume adab terus piye? Jadi anggapnya dikopiok ngono maksudnya. Dong ya. Ya dong ya. Kau usah nganti asar-asar naik. Wis paham wis ana bar wis pinter lah.